Halo pemirsa, senang sekali saya Indri Soekardi kembali menjumpai Anda dalam dialog 4 pilar kebangsaan. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai 4 pilar dan tantangan globalisasi bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bung Yosef Naisoi, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, dan juga Bung Ahmad Basarah, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI. Terima kasih telah bergabung dalam dialog kali ini. Sama-sama. Ya, ini kita membahas 4 pilar yang dari tahun 2008 sudah digaungkan oleh Bapak almarhum Taufik Kemas, bahwa 4 pilar ini akan bisa disosialisasikan ke seluruh Indonesia, begitu Pak. Ini sampai dengan saat ini masih ada beberapa pendapat mempertanyakan bahwa gerakan sosialisasi 4 pilar dilakukan pimpinan MPR ini banyak yang tidak setuju, ada resistensi karena pencantuman Pancasila sebagai salah satu pilar negara ini seakan-akan kedudukannya disejajarkan dengan undang-undang. Nah, dan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Pancasila ini hanya tunggal landasan fundamental dasar negara, sehingga pencantuman dianggap melecehkan, begitu tanggapan Bung Yosef? Iya Mbak, saya kira ini perdebatan yang sangat luar biasa. Kami di MPR itu tidak hanya asal comot aja istilah ini. Saya kira kita harus ada patokan, harus ada patokan yang jelas. Jadi pada saat kita merumuskan pilar ini, kita mengundang yang namanya Libas. Libas itu ahli bahasa, Bu. Ahli bahasa. Bukan dilibas, Pak. Bukan dilibas. Jadi maksudnya dia mau melibaskan pendapat-pendapat yang negatif di masyarakat. Ya. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tahun 2009, ya edisi keempat, saya malah hafal tuh. Itu di halaman 1073. Itu dengan jelas mengatakan pilar itu ada 3 pengertian. Pilar itu bisa pengertian tuh tiang, bisa juga dasar atau yang pokok, dan bisa juga bisa berarti kap. Jadi kalau kita bicara mengenai Pancasila, ya Pancasila yang menjadi dasar itu, pilar yang dalam arti dasar. Ini harus ada pemahaman. Jadi jangan sampai pemahaman kita tidak berdasarkan ini norma-norma bahasa yang sudah ada, sudah baku. Jadi kita harus ikut di dalam norma itu. Di dalam kamus itu dengan jelas itu. Jadi MPR tidak mengarang bahwa ini Pancasila menjadi sama dengan pilar atau tiang, itu tidak, tapi di kamus itu jelas bahwa dia juga dasar. Jadi kalau kita ngomong tentang Pancasila sebagai dasar, pilar ya Pancasila menjadi dasar. Kalau yang lain itu menjadi pilar tiang, itu juga kita terjemahkan menjadi tiang. Jadi Bung Basarah ini nampaknya sudah tidak sabar memberikan komentar. Saya memang tidak sabar kalau ada perdebatan soal istilah. Betul. Tadi pertanyaan atas Mbak Indri itu kan berkutat pada soal etimologis, soal istilah bahasa yang tadi Pak Yosef sudah menjelaskan dengan rinci bahwa tidak ada maksud MPR untuk mendowngrade posisi Pancasila dari fundamen dasar menjadi pilar. Karena persepsi pilar yang diprotes oleh sebagian orang itu dalam perspektif awam bahwa pilar itu adalah tiang yang sejajar. Padahal tiang dalam konteks MPR menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar. Ya. Kalau persoalannya bahasa, maka jawabannya adalah bahasa. Ya, kita undang ahli bahasa, Pusat Bahasa Indonesia yang memiliki kewenangan itu. Tetapi ada hal yang penting, Mbak Indri, untuk menjadi gambaran saya ini penting ya. Apalagi materi kita ini adalah 4 pilar dan globalisasi. Saya ingatkan apa yang disebut dengan tantangan global ini. Globalisasi ini membawa ideologi globalisasi. Di mana ideologi globalisasi ini adalah satu faham yang ingin istilahnya menghabisi atau meniadakan batas-batas negara dalam konteks kehidupan internasional. Ya, regulasi lewat berbagai macam regulasi dan sebagainya itu membuat batasan negara ini tidak ada. Yang berlaku adalah hukum internasional. Ya. Nah, dalam konteks itu selain lembaga-lembaga internasional seperti WTO, kemudian IMF dan lain sebagainya dibentuk, dia didukung oleh pemikir-pemikir yang beraliran dalam teori ilmu politik itu disebut sebagai the endism, orang yang berpikir tentang akhir dari sebuah ideologi, seperti bukunya Daniel Bell tentang The End of Ideology, kemudian Francis Fukuyama dia menulis tentang The End of History, kemudian Kenichi Ohmae dia menulis The End of National State. Ini satu skenario besar memang untuk merombak batas-batas negara sehingga seluruh aturan di berbagai dunia itu adalah mengikut hukum internasional. Hukum internasional yang saya maksud itu adalah hukum
pasar bebas yang menjadikan negara-negara di luar negara-negara maju itu adalah sebagai negara pasar, negara objek gitu loh. Nah ini pada akhirnya juga akan menimbulkan apa yang disebut dengan the end of Pancasila, akhir dari sebuah ideologi Pancasila. Dalam kaitan pertanyaan Mbak Indri tadi, pihak-pihak yang mempersoalkan tentang sosialisasi 4 pilar ini patut diduga mereka adalah bagian dari yang ingin mengakhiri ideologi Pancasila. Kenapa demikian? Karena bisa dibayangkan Mbak Indri, di era reformasi ini tidak ada satupun lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan sekaligus kewajiban untuk mensosialisasikan ideologi bangsanya kecuali MPR. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang MD3 yang berbunyi bahwa pimpinan MPR wajib mengkoordinasikan anggota MPR mensosialisasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menarik sekali perbincangan kita, Bung Bas dan juga Bung Yosef. Kita harus jeda. Boleh, terima kasih. Saya bersemangat sekali untuk menjelaskan. Saya juga masih semangat ini. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, dialog kita masih melanjutkan membahas mengenai 4 pilar dan juga tantangan globalisasi. Ini kalau kita lihat Bung Yosef, sebenarnya kan nilai 4 pilar ini juga disosialisasikan pada generasi muda begitu. Nah bagaimana nilai ini agar bisa lebih diterima oleh generasi muda sekarang ini kan juga ada pergeseran nilai di antara generasi muda di Indonesia. Ya Mbak Indri, namanya globalisasi. Global itu dunia, sasi itu proses mendunia. Jadi tidak ada batasan lagi. Artinya orang interaksi, interrelasi itu dengan siapa aja pasti bisa. Tapi pasti di situ akan ada proses akulturasi, proses saling mempengaruhi. Gitu. Tapi kalau kita saling mempengaruhi berarti siapa yang mau mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Ini harus kita tanamkan kepada generasi muda dengan kita semua bahwa kita punya ideologi dan kita punya ciri khas Indonesia. Itu kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemajemukan, bineka dan sebagainya. Oleh sebab itu kepada generasi muda kata kuncinya adalah pendidikan dan keteladanan. Pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi pendidikan mulai dari rumah tangga, lingkungan, kemudian di sekolah, kemudian di masyarakat. Kami dari MPR tidak akan bosan-bosan melakukan sosialisasi. Ini juga salah satu pendidikan kepada masyarakat. Dan generasi muda harus disadarkan bahwa tadi adik saya dengan bagus mengatakan bahwa jangan sampai budaya atau tradisi dari luar mempengaruhi kita. Kita harus ada yang namanya stand pass, Bu. Istilah stand pass. Budaya dari luar kalau tidak cocok dengan budaya kita, maka dia stand pass, dia liwat aja. Dia liwat. Bung Bas, ini bagaimana agar generasi muda bisa dengan cepat atau bahkan nilai-nilai dari 4 pilar ini bisa sangat diserap oleh generasi muda. Sekarang sudah bergeser sifat-sifatnya, sekarang destruktif dengan banyaknya tawuran begitu dan agresif, terjadi kasus kemarin pelemparan air keras. Tidak hanya itu, Mbak. Tidak hanya dalam konteks struktur masyarakat, dalam konteks struktur negara juga berusaha dilakukan dekonstruksi terhadap eksistensi negara-negara. Kita perhatikan loh, ini mesti jernih bangsa kita melihat. Hampir semua lembaga-lembaga negara telah mengalami defisit atau erosi kredibilitas melalui berbagai macam cara. Yang inti-intinya adalah lembaga MK, lembaga DPR, lembaga kepresidenan, dan lain-lain itu mengalami degradasi. Pertanyaannya, ini natur atau by design dalam rangka mendekonstruksi peran negara. Karena ingat, kapitalisme global itu tidak menghendaki adanya peran negara. Karena peran negara akan digantikan oleh regulasi internasional yang mereka buat. Saya pribadi secara subjektif mencurigai semua fenomena yang terjadi pada erosi kredibilitas lembaga-lembaga negara kita dan juga dalam lingkungan masyarakat kita yang sekarang sudah mudah marah, mudah untuk saling bertikai dengan alasan-alasan yang mulai dari yang prinsipil soal perbedaan agama dan keyakinan sampai urusan politik sampai urusan yang kecil-kecil seperti saling melirik antara gadis pria satu desa dengan desa yang lain. Mereka merasa halal untuk saling menyakiti bahkan saling membunuh di antara mereka. Jadi pada level masyarakat maupun level negara ini telah terjadi satu erosi terhadap eksistensi kebangsaan kita. Sehingga oleh karena itu menurut hemat saya itu dari pentingnya sosialisasi ini tidak hanya sebatas sosialisasi tetapi juga pembudayaan gitu loh. Perlu dibangun antitesa. Nah menurut saya antitesa dari globalisasi ini agar bangsa Indonesia tetap ikut dalam proses mendunia itu tadi tetapi kita tetap punya jati diri
tetap bisa mengelola kepentingan bangsa dan negara menurut cara yang kita anggap sesuai dengan bangsa kita, ya apa Bung Karno ajarkan dengan konsep Trisakti itu, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Artinya berdaulat di bidang politik, semua keputusan menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia harus otonom untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian di bidang ekonomi, semua sumber daya alam yang kita miliki, dia harus dikelola oleh bangsa kita sendiri untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang hari ini diserahkan sebesar-besarnya kepada kepentingan kapitalisme global. Bu Yosef, kita harus jeda lagi ini. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah bersama Dialog 4 Pilar Kebangsaan. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Dialog 4 Pilar Kebangsaan, membahas mengenai eksistensi pilar kebangsaan. 4 pilar ini dalam tantangannya di era globalisasi. Ya, kalau kita lihat ini Bu Yosef, relevansi dari kontennya 4 pilar ini sendiri terhadap dinamika yang ada di Indonesia sendiri, ini berbanding lurus atau bagaimana? Ya, saya kira begini, kita kembalikan dulu, ya saya sedikit berteori, pendapat dari seorang filosof namanya Plato, ada siklus Plato, bahwa negara ini berdiri, kemudian terjadilah waktu itu namanya aritokrasi. Aritokrasi itu orang-orang yang memilih itu dari Tuhan. Dari aritokrasi menimbulkan timokrasi. Dari timokrasi akhirnya oligarki. Dari oligarki lahirlah demokrasi. Nah, demokrasi kalau tidak ditata dengan satu ideologi, dengan sesuai dengan dinamika, lahirlah menurut Thomas Hobbes namanya Homo homini lupus, manusia serigala. Manusia serigala akan memangsa orang lain. Oleh sebab itu, ada ideologi yang untuk menetralisir Homo homini lupus ini. Perkembangan dinamika masyarakat atau perkembangan dunia bagaimanapun juga harus ada ideologinya. Nah, terkait tadi perkembangan dinamika di dunia begitu, Bung Bas, bahwa apakah relevansi isi dari 4 pilar ini bisa mengakomodir begitu? Apakah ini? Pasti, Mbak. Yang saya katakan tadi ini adalah sesungguhnya yang terjadi adalah pertarungan antara ideologi kapitalisme dengan ideologi-ideologi di dunia. Bagaimana mensinergikannya? Konkretnya, Mbak, di Indonesia saja, bahwa betapa kapitalisme itu sudah mewabah di Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua sudah produk asing. Adakah satu produk-produk teknologi itu yang diproduksi anak-anak bangsa kita sendiri? Tidak. Bangsa kita telah dirubah menjadi bangsa pasar. Potensi kekayaan alam kita yang begitu besar dieksploitasi sedemikian rupa. Artinya dengan serbuan globalisasi dalam hal ekonomi sendiri, masyarakat Indonesia tidak hanya ekonomi, Mbak, dalam soal politik, demokrasi kita sudah demokrasi liberal, bukan lagi demokrasi musyawarah mufakat sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa kita, bukan lagi demokrasi yang mengedepankan asas kebijaksanaan untuk memimpin rakyat ini. Semua dengan asas hitung-hitungan politik dengan modal dan lain sebagainya. Nah, belum lagi dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan kita sudah tidak lagi mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi nyata sekali dampak dari pengaruh globalisasi itu dengan sekian muatan-muatan kepentingan yang dibawanya terhadap bangsa Indonesia. Nah, di tengah gempuran dari globalisasi ini sendiri, bagaimana kita bisa memunculkan kembali nasionalisme dari masyarakat kita? Ya, sebenarnya begini, ideologi kita sekarang itu bukan dilupakan, tapi sedikit lupa. Jadi bukan dilupakan. Jadi kalau dilupakan ditinggalkan itu. Jadi begini, sebenarnya ideologi kita ini sekarang lagi dicari di dunia ini. Di dunia ada yang namanya humanisme, hidup keseimbangan di antara materialistis dengan spiritual di dunia itu. Ingat Mbak Indri, kita punya Pancasila itu bisa dilihat dari kesisteman. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, ada outcome-nya. Sila ketuhanan Maha Esa menjadi input kita. Kemanusiaan adil dan beradab menjadi input kita. Prosesnya negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote. Kemudian dengan demokrasi yang Pak Basara adik saya tadi mengatakan bahwa itu demokrasi. Kita punya demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Outputnya keadilan sosial. Outcome-nya adalah kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Mengapa sekarang tuh semua produk dari luar? Ya kita belum memahami ini dan mengimplementasi ini. Bahwa Pancasila merupakan satu sistem mana ada outputnya dan outcome-nya. Outcome-nya itu kalau masyarakat ini semua sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote, itu menjadi utuh Pancasila itu. Yang pasti bangsa Indonesia telah kena perangkap bius kapitalisme. Kapitalisme, liberalisme yang membuat kita silau dengan hal-hal yang datang dari luar.
dari Barat, gitu. Lalu kemudian kita mulai tidak percaya diri dengan nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Mesti diingat, Bung Karno waktu pidato di PBB, dia mengatakan bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai universal. Itulah yang kemudian dapat mengumpulkan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk konferensi di Bandung tahun 55. Yang akhirnya menggelorakan kembali semangat bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merebut kemerdekaannya. Itu membuktikan bahwa Pancasila adalah nilai universal. Nah, kenapa hari ini bangsa Indonesia begitu tidak percaya diri terhadap nilai-nilai bungsunya? Kita silau dengan dengan segala sesuatu yang berbau Barat, yang akhirnya menimbulkan sikap-sikap fundamentalisme agama di Indonesia. Sehingga akhirnya hari ini terjadi pertarungan ideologi sebetulnya antara kapitalisme, liberalisme di satu sisi, kemudian bandul bergerak, akhirnya kelompok fundamentalisme juga bergerak. Pancasila ada di tengah. Nah, seharusnya Pancasila bisa menjadi sintesis dari semua ini untuk kemudian memperkukuh jati diri bangsa kita. Sehingga oleh karena itu, atas paparan yang tadi kami berdua sampaikan, Mbak Indri, disitulah letak pentingnya sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dengan tantangan global, tantangan internasional yang sudah masuk ke Indonesia sedemikian rupa, patutkah kalau hari ini kita masih mempersoalkan istilah pilar yang sesungguhnya itu sudah secara resmi dijelaskan dalam halaman 6 buku 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterbitkan oleh MPR, yang menegaskan bahwa penggunaan istilah pilar dalam sosialisasi 4 pilar ini tidak dalam posisi mendowngrade posisi Pancasila dari fundamen, dari dasar bernegara kemudian menjadi pilar yang sejajar dengan yang lain. Pancasila adalah tetap fundamen, tetap dasar, sebuah filosofi groundslah, way of life bagi bangsa ini. Dan setiap kita sosialisasi tidak kita jelaskan bahwa Pancasila itu sejajar dengan Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu harus kita waspadai mereka-mereka yang ingin mempersoalkan kembali tentang istilah pilar dalam sosialisasi 4 pilar ini, sebab kalau MPR tidak melakukan ini maka tidak ada lagi lembaga negara yang berkewajiban membangun mental ideologi bangsanya melalui kegiatan sosialisasi. Kita masih akan membahas mengenai perdebatan ini, nampaknya semakin memanas. Kita lanjutkan pemirsa di segmen berikutnya. Tetaplah bersama Dialog 4 Pilar Kebangsaan. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, sampai pula kita di segmen akhir membahas mengenai 4 pilar dan tantangan globalisasi. Ini Pak Yosef, ini tantangan ke depan seperti apa sih agar 4 pilar ini bisa benar-benar diresapi dan dipahami atau bahkan diimplementasikan? Iya, tadi Pak Basara sudah mengatakan dengan jelas bahwa globalisasi ini kita tergerus dengan globalisasi yang datang itu. Sebenarnya kita harus memperkuat diri kita mulai dari tadi saya katakan dengan pendidikan itu, pendidikan di rumah tangga, di keluarga, di sekolah dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah keteladanan, baik keteladan di lembaga-lembaga negara maupun teladan di masyarakat dan sebagainya. Kita lihat aja kejadian sekarang itu, mengapa orang mulai saling menyakiti satu sama lain. Pada dari ajaran agama itu ada lakum dinukung waliadin, agamamu untukmu, agamaku untukku, tapi kita adalah satu. Itu sebenarnya sudah ada ajaran agama. Kemudian manusia kita hormati sesama manusia, kita hormati, kita cinta kasih, ada care, ada share, ada fair sesama manusia. Mengapa hanya hal-hal kecil seperti tadi Pak Basara hanya lirik aja bisa berantem? Ini karena kesadaran terhadap sila-sila yang ada di Pancasila itu masih sangat sedikit. Mestinya harus menyadari bahwa kita ada Tuhan. Kita manusia ini ada sama dan kita satu. Dan kemudian di dalam kita bernegara, bermasyarakat ada demokrasi, ada musyawarah mufakat, dan hasil akhirnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bumi dan air semua dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru kemudian outcome-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, saya mengatakan bahwa kejadian saat ini yang ada sekarang itu kita terbius dengan globalisasi yang datang dari luar, tetapi kita tidak menyaring bahwa globalisasi itu ada yang jelek untuk kita dan ada yang baik untuk kita. Yang baik kita harus resap, tapi yang tidak baik, istilah saya tadi, di stand paskan aja, dia libat. Karena globalisasi kita tidak bisa tahan lagi. Dia datang, oke, kita silih aja, dia lewat. Tapi yang bagus kita tangkap sesuai dengan ideologi kita, sesuai dengan pilar-pilar yang ada di kehidupan berbangsa bernegara. Bung Bas, tanggapan Anda? Pada akhirnya konteks membangun kesadaran mental ideologi bangsa kita sendiri itu adalah tanggung jawab negara. Negara dalam hal ini adalah pemerintah selaku executing policy, satu lembaga yang mengeksekusi kebijakan negara. Dia harus memiliki satu kebijakan khusus, katakan semacam membentuk satu badan khusus
untuk melakukan gerakan nasional sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara dan sekaligus pembudayaannya. Menurut Bung Bas Ya. sendiri, apakah langkah Karena dari pemerintah sudah optimal? sosialisasi ini sekarang? malah tidak ada. Tidak ada sama sekali, Ini ya? kayaknya katakan sebuah anomali lembaga MPR melakukan gerakan pembudayaan 4 pilar yang semestinya ini adalah tanggung jawab eksekutif. MPR itu fungsinya menurut Undang-Undang Dasar bukan sosialisasi. Ini hanya fungsi tambahan yang ada di pasal 15 ayat 1 huruf E. Sehingga oleh karena itu mengingat besarnya masalah-masalah kebangsaan yang kita hadapi sebagai akibat dari dampak globalisasi ini, maka negara harus mengambil alih tanggung jawab membangun mental ideologi bangsanya melalui pemerintah. Nah, kalau sudah pemerintah, negara dalam pengertian pemerintah atas persetujuan DPR ya dan MPR di masa yang akan datang ini, maka program sosialisasi dan pembudayaan 4 pilar ini betul-betul menjadi gerakan kebudayaan, bukan lagi sosialisasi. Nah, oleh karena itu mulai dari materi-materi pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi sudah harus masuk lagi materi Pancasila ini. Di masa yang lalu, tafsir terhadap Pancasila secara kultural itu kan dibuat TAP MPR nomor 2 tahun 78 ya, tentang butir-butir Pancasila. Tafsir secara konstitusional itu ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebetulnya perumusan nilai-nilai Pancasila secara kultural itu menjadi sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai apa yang disebut way of life-nya bangsa Indonesia. Karena Bung Karno mengatakan nilai-nilai Pancasila itu aku gali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, bukan Bung aku Bas, ciptakan. ini, pada generasi muda sekarang ini banyak mengatakan bahwa ketika memahami atau pembelajaran 4 pilar ini kan terkuku pada butir-butir undang-undang Pancasila dan lain-lainnya, ini dalam tanda kutip kaku begitu. Ini bagaimana agar bisa Itu soal metode, Mbak. Betul. Soal Nah, metode agar bisa yang diterapkan. penting ada political will. Ada kehendak politik dulu dari negara bahwa tanggung jawab membangun mental ideologi bangsa kita dengan ideologi Pancasila ini adalah sesuatu yang penting, urgent dan mendesak. Dan oleh karena itu perlu ada satu policy khusus untuk melaksanakan sosialisasi dan sekaligus pembudayaan tentang Pancasila dan 4 pilar kehidupan berbangsa yang lainnya itu. Kalau sudah ada political will diwadahi dalam satu kebijakan negara, apakah itu lewat undang-undang ataupun yang lainnya, maka soal metode kita tinggal lihat segmentasinya. Sehingga pelaksanaan sosialisasi sekaligus pembudayaan tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi program nasional bangsa Indonesia, bukan sekedar program MPR seperti sekarang Pak ini. Yosef, ini dengan kewenangan dari Dewan Legislasi sendiri, apakah tidak ingin membuat payung hukum dan menggandeng secara konkret pemerintah untuk bisa melakukan sosialisasi menyeluruh, ada gerakan nasional seperti Bung Bas tidak perlu ada payung hukum, ini kan tugas pemerintah mestinya. Inisiatif pemerintah agar Mestinya sudah, ini kan ideologi. Jadi tugas pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Sekarang kami di MPR sudah memberikan contoh ini. Jadi tinggal pemerintah sekarang mereka ambil alih untuk sosialisasi. closing statement ya Bung Bas. Closing statement saya adalah bahwa gerakan sosialisasi dan pembudayaan 4 pilar ini adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa ini. Betul. Bangsa yang besar, yang plural, majemuk, yang kaya dengan kekayaan alamnya ini tidak akan bisa kita kelola tanpa modal sosial, modal politik bangsa kita sendiri. Modal sosial dan modal politik bangsa kita adalah pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Nilai luhur itu adalah tercantum dalam 4 pilar kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan sistem sosial budaya bangsa Indonesia. Ya, terakhir Pak Yosef mau menanggapi. Ya, sebenarnya memang tadi sudah bagus sekali itu. Kami dari MPR itu ada satu istilah yang luar biasa. Ada istilah bahasa Latin, minta maaf, ada yang namanya fortiter in re, suaviter in modo. Tegas pada masalahnya, ramah pada caranya. Mari kita bersama-sama antara MPR, DPR, pemerintah, mari kita bahu-membahu untuk mensosialisasikan, membumikan atau mengimplementasikan, menginternalize, mendarah dagingkan 4 pilar ini kepada kehidupan kita. Bung Yosef, Bung Basara, terima kasih telah hadir dalam dialog 4 pilar kali ini. Ya, demikian pemirsa, dialog 4 pilar kali ini. Saya Indri Soekardi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh